Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan. Bersyukur kita untuk pagi hari ini atas segala kasih dan penyertaan Tuhan yang selalu baru dalam kehidupan kita. Dan kita bersyukur kita akan mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini dengan bersekutu, membaca dan merenungkan firman Tuhan melalui saat teduh dan renungan harian Gereja Toraja edisi Sabtu 3 Juli 2021. Kita akan membaca firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami angkat kepada-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini, atas segala kasih dan anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa kami alami dalam kehidupan kami. Bersyukur ya Tuhan untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami semua pada hari ini. Dan kami akan melandasi kehidupan kami hari ini dengan membaca firman Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan, sehingga firman Tuhan yang akan kami baca pada hari ini sungguh-sungguh kami boleh tanamkan dalam hati kami, dan kami mau menjadikan firman Tuhan sebagai suluh dan pedoman dalam kami menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Bersabdalah ya Tuhan, karena sesungguhnya kami anak-anak-Mu telah siap untuk membaca dan merenungkan firman kebenaran Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami datang kepadamu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini dari kitab Injil menurut Matius pasalnya yang ke-8 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan, hal mengikut Yesus. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, judul renungan kita pada pagi hari ini, ikut Yesus, siap menderita. Unturu puang Yesus, sadia untamui pari. Follow Jesus, ready to suffer. Bapak Ibu yang kekasih, seorang anak kecil sangat senang bila ia diajak oleh ibunya untuk pergi berbelanja ke pasar. Tentu saja hal yang membuatnya senang untuk ikut, oleh karena di pasar ia bisa melihat apa saja yang dia inginkan dan meminta ibunya untuk membelikannya kue atau mainan. Sehingga tidak jarang ketika anak-anak kecil tiba di pasar, ia mulai meminta ibunya untuk membeli kue atau mainan yang ia lihat. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, Matius 8 ayat 18 sampai 22 merupakan kisah mengenai hal mengikut Yesus. Dua orang yang berada dalam rombongan orang banyak yang mengelilingi Yesus datang kepada Yesus dan mengatakan bahwa mereka ingin mengikut Yesus. Dan dua orang itu, yakni seorang ahli Taurat dan salah satu murid Yesus.
Ahli Taurat berkata kepada Yesus bahwa ia ingin mengikutinya kemanapun Yesus pergi, dan sedang seorang murid Yesus meminta izin untuk mengikuti Yesus setelah ia menyelesaikan terlebih dahulu urusan keluarganya dan mengikuti Yesus setelah itu. Tuhan Yesus tidak langsung menjawab, "Ikutlah aku." Tetapi jawaban Yesus hendak mengungkapkan bahwa ikut Yesus berarti menyerahkan hidupnya, siap mengalami penderitaan dan penolakan. Mengikut Yesus juga berbicara soal kesiapan hati. Tidak seperti seorang murid yang ingin mengikuti Yesus, tetapi belum siap pada hari itu. Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan bahwa dengan mengikutinya, hidup kita akan aman tanpa tantangan. Mengikuti Yesus berarti ada tanggung jawab yang membutuhkan kesiapan hati untuk kuat dalam menghadapi dinamika kehidupan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, janganlah mudah tawar hati saat menghadapi tantangan dalam mengikuti Yesus dalam kehidupan ini. Karena Dia sendirilah yang akan memberi kita kekuatan saat kita berupaya mengikutinya dalam kebenaran. Roh Kudus akan senantiasa memampukan kita untuk mengikut Dia. Terpujilah Kristus Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk waktu yang indah pada pagi hari ini. Tuhan anugerahkan bagi kami untuk kami bersama-sama bersekutu, membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan, yang senantiasa mengajarkan kami untuk tidak tawar hati di dalam mengikut Engkau. Bahkan kami siap untuk menderita dan mengalami tantangan di dalam mengikut Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, mampukan kami untuk memperlakukan firman-Mu yang kami baca pada pagi hari ini dalam kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Bapa kami di dalam sorga, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mau berdoa, membawa akan jemaat Tuhan dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga masing-masing. Tuhan berkati kami semua dalam kami melaksanakan tugas dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Anugerahkan selalu kekuatan, kesehatan, bahkan hikmat daripada Tuhan, sehingga kami mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan kepada kami masing-masing. Lindungi kami semua ya Tuhan, utamanya dari segala mara bahaya, bahkan dari paparan virus COVID-19 yang saat ini kian mewabah di kota kami, bahkan di negara kami. Kami yakin dan percaya bahwa bersama dengan Tuhan, kami akan aman dan tentram di dalam kami menjalani kehidupan ini. Bapa kami di dalam sorga, kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh. Beberapa orang anggota jemaat Tuhan, bahkan anak-anak Tuhan yang dalam keadaan sakit, baik yang dirawat di rumah pun yang dirawat di rumah sakit ya Tuhan. Tolong Tuhan, sembuhkanlah mereka. Yang dalam duka cita Tuhan, hiburkan dan kuatkan mereka. Yang dalam pergumulan Tuhan, Tuhan kiranya memampukan mereka menghadapi pergumulan, sehingga mereka senantiasa menyerahkan seluruh kehidupan mereka hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga,
Kami juga mau berdoa ya Tuhan, membawa akan anak-anak kami, baik yang sudah bekerja pun yang mencari pekerjaan, yang dalam pendidikan, bahkan dalam masa pertumbuhan ya Tuhan. Berkati anak-anak kami, sehingga mereka selalu sehat di dalam menjalani kehidupan ini. Berdoa kami untuk orang tua kami, dalam masa tua, dalam usia lanjut ya Tuhan, baik yang bersama dengan kami pun yang terpisah jauh. Berkati kan orang tua kami sehingga selalu dalam keadaan sehat. Juga semua keluarga kami ya Tuhan yang terpisah dari kami, Tuhan kiranya senantiasa memberkati. Anak-anak kami yang bekerja dan yang sementara pendidikan di luar dari kami ya Tuhan, berkati dan lindungi mereka selalu. Ya Allah Bapa kami di dalam surga, kami mau berdoa, membawa ke dalam tangan pengasihan Tuhan Bapak Pendeta sekeluarga. Tuhan berkati selalu di dalam kehidupan keluarga, memberkati Ibu Proponen dalam tugas dan tanggung jawabnya, memberkati anak-anak yang Tuhan karuniakan di tengah-tengah keluarga, sehingga Bapak Pendeta sekeluarga senantiasa dalam tuntunan dan dalam perlindungan Tuhan. Berkati semua majelis gereja Tuhan, pengurus OIG, bahkan tata usaha dan koster, sehingga kami boleh bersama-sama mengangkat tugas pelayanan yang Tuhan anugerahkan kepada kami masing-masing. Ya Allah Bapa kami di dalam sorga, berkati pembangunan Postori yang sementara berjalan, biarlah kiranya Tuhan mencukupkan apa yang dibutuhkan oleh panitia. Ya Allah Bapa kami di dalam sorga, terima kasih ya Tuhan. Kami mau serahkan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ini doa syukur kami, ini syafaat kami. Ampuni dosa dan kesalahan yang kami selalu perbuat melawan kehendak-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, demikianlah persekutuan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom dan selamat pagi.